Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Marsi Marani dari kelas 12 IPA 1. Kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang cara meningkatkan kualitas pendidikan di SMK. Dan di kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Puspita Sari Megahana selaku guru SMK 12, yaitu guru agama Islam. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Silakan. Yang pertama, pada saat ini potensi para siswa SMK masihlah sangat kurang dalam hal belajar, sehingga hal tersebut mempengaruhi kualitas pendidikan pada saat ini. Dan menurut pendapat Ibu sebagai seorang pengajar, cara apa yang digunakan untuk meningkatkan potensi siswa supaya kualitas pendidikan dapat meningkat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Simple sebenarnya. Ketika guru mendapati bahwa siswa itu mengalami penurunan atau mengalami stuck yang tidak ada peningkatan dalam kualitas pendidikan atau kualitas belajarnya mereka sebagai siswa. Sebenarnya siswa itu punya potensinya tinggi. Potensi belajarnya mereka tinggi, potensi kemauan untuk meningkatkan kapasitasnya mereka juga tinggi. Hanya saja mungkin cara mengasahnya. Mungkin kami para pendidik itu punya cara masing-masing dalam hal mengasah kemampuan mereka. Mereka itu memiliki bakat, memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan lagi. Hanya saja bagaimana caranya setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Gak mungkin seorang anak yang jago gambar dia dipaksakan untuk belajar matematika. Tidak mungkin juga seorang anak yang ahli di bidang seni dia harus dipaksakan untuk jago olahraga. Seperti itu. Jadi caranya adalah kita mengetahui dulu, kami para pendidik, para pengajar mengetahui dulu tingkat kemampuan anak itu di mana dan mereka itu mampunya di bidang apa, sehingga tidak ada paksaan dalam membuat mereka memberikan potensi yang tidak mereka miliki. Jadi satu, ketahui dulu apa bakat dan minat yang mereka miliki. Yang kedua, ketika para pengajar atau para pendidik sudah mengetahui bakat dan minat yang mereka miliki tersebut, biasa kembali. Nah, setelah itu baru nanti hasilnya bisa kita dapat maksimal. Karena apa? Karena bakat dan minat itu sebenarnya sudah ada dari inner mereka sendiri. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Dan untuk yang kedua, dari penjelasan Ibu pun masih banyak nih potensi siswa yang kurang menonjol dan juga banyak kualitas guru yang kurang. Dan menurut Ibu apa yang seharusnya pemerintah lakukan serta Menteri Pendidikan lakukan agar kasus tersebut dapat diselesaikan? Banyak sekali ya pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pemerintah untuk guru, itu banyak sekali. Pertanyaannya, maukah guru tersebut mengupgrade kemampuannya? Jangan hanya merasa sudah di zona nyaman, saya sudah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana misalnya, atau saya sebagai guru sudah memiliki sertifikasi pendidik. Cukup sampai di situ? Tidak. Mengupgrade ilmu, mengupgrade kesempatan, dan mengupgrade pengalaman itu diperlukan bagi setiap para pendidik. Kuncinya, kalau mau mengajar, guru tersebut harus mau belajar. Kalau sudah nyaman dengan apa yang dimiliki, sudah merasa puas dengan apa yang dimiliki, artinya guru tersebut tidak bisa memaksakan siswa mengupgrade kemampuan siswa, karena guru tersebut juga tidak mau mengupgrade. Pemerintah itu sudah terlalu baik memberikan, entah itu penyelenggaranya itu dinas pendidikan maupun swasta. Banyak sekali sekarang pelatihan-pelatihan, dari mulai pelatihan yang berbasis IT maupun non IT. Jangkauan itu sudah sangat mudah sekali. Kalau dulu pelatihan yang diberikan pemerintah kepada guru itu sifatnya luring, tatap muka. Tapi zaman sekarang puncak-puncaknya itu pada saat COVID kemarin ya. Pada saat COVID kemarin itu pelatihan guru itu banyak sekali dilakukan secara daring. Artinya mudah sekali dijangkau. Tidak harus tatap muka, tidak harus menuju ke tempat pelatihan, dimanapun, kapanpun. Ya, namanya pelatihan dimanja, di mana saja dan kapan saja. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Untuk yang ketiga,
kan masih banyak banget nih anak-anak di pelosok pedalaman yang belum mendapatkan pendidikan yang mencukupkan. Nah, pemerintah juga harus memperhatikan akan hal itu. Menurut Ibu, gimana sih pemerintah bisa menjangkau anak-anak di pelosok pedalaman agar mendapatkan pendidikan yang mencukupkan? Sebenarnya antara daerah pelosok, daerah kota, kebutuhan akan pendidikan bagi siswa itu sebenarnya sama. Bedanya adalah fasilitas mungkin yang membatasi ruang lingkup belajarnya para peserta didik. Contoh, ketika di perkotaan untuk mencapai materi yang belum mereka kuasai, mereka dengan mudahnya searching dari Google, mereka dengan mudahnya menggunakan internet, wifi dan sebagainya. Kalau siswa di pedalaman, untuk mencari sinyal aja mereka harus butuh berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan itu ke daerah kota misalnya. Nah, tetapi perjuangan mereka itu juga berbanding lurus dengan usahanya. Artinya, contoh ketika saya sendiri ya punya teman pengajar di daerah-daerah pelosok. Apakah ternyata mereka mengeluh dengan adanya nggak ada sinyal atau nggak adanya IT, bahkan sering mati lampu? Ternyata tidak. Ibu mengalami sendiri, teman-teman ibu yang berada di pelosok, pada saat hujan deras yang tiba-tiba halilintar menggelegar, mati listrik, apakah mereka belajarnya stop? Tidak. Mereka punya usaha tersendiri yang kita sendiri orang kota nih, kayaknya kok kalau dipikir-pikir, wah nggak masuk akal nih. Tapi ternyata itu ialah yang mereka lakukan. Bagaimana caranya mereka menyalakan obor, mereka berjalan menuju kota mencari listrik tempat supaya bisa mencapai pembelajaran tersebut. Mereka usaha sejauh itu, mereka usaha semaksimal itu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah sendiri di sini juga berupaya, tapi dalam hal ini bukan pemerintah pusat, pemerintah daerah ya. Karena pemerintah pusat itu kan dia memikirkan semuanya nih, memikirkan semuanya dari seluruh Indonesia. Tapi yang saya bahas di sini adalah pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah yang ada di masing-masing provinsi punya cara tersendiri untuk mengatur bagaimana laju pendidikan di setiap daerah bisa terpenuhi sesuai dengan kemampuan dari daerah tersebut. Kita juga tidak bisa memaksakan antara di Pulau Seribu dengan di tempat tinggal kita. Walaupun sama-sama Jakarta, tetapi kan kita kan kota administrasi. Sedangkan di Pulau Seribu dia bukan kota administrasi, dia kabupaten. Ya masuknya kan kabupaten. Antara Pulau Seribu dengan DKI Jakarta aja, dari 5 kota ini kan tentunya berbeda seperti itu. Tapi kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan maksimal pembelajaran dari setiap siswa maupun pengajar itu semua sudah dipikirkan oleh pemerintah daerah. Terima kasih untuk penjelasannya yang sudah disampaikan. Dan untuk yang pertanyaan terakhir, Indonesia kan sudah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum. Ada pepatah bilang setiap ganti menteri ganti kurikulum. Nah, sehingga itu membuat guru dan murid kan mengalami kesusahan. Apakah cara tersebut efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK pada saat ini? Sebenarnya gini, istilah tersebut itu istilahnya orang awam. Orang awam mengatakan ganti pemerintah, ganti menteri ya, maksudnya menteri pendidikan ini. Ganti menteri, ganti kurikulum. Bagi orang yang sekilas melihat dunia pendidikan di Indonesia saat ini terlihatnya seperti itu, ganti menteri, ganti kurikulum. Kita terkadang melupakan bahwa ternyata bukan ganti menteri, ganti kurikulum, tapi sebenarnya ada poin-poin yang perlu. Misalnya ada yang tidak pas dievaluasi, ada yang kurang ditambah, ada yang berlebih dikurangi, seperti itu. Misalnya kemudian juga mengikuti eranya, mengikuti zaman. Sekarang kan sudah zaman 4.0. Nah, di zaman ini apakah sama dengan zaman 2.0? Apakah sama dengan zaman 3.0? Kan tidak. Yang kita hadapi, kami peserta didik yang kami hadapi saat ini adalah Gen Z, dimana nggak bisa kita samain antara Gen Z dengan Gen X, Gen Y, nggak bisa. Jadi antara generasi X, Y, dan Z tentunya ada
apa ya namanya ya, gimana? Perbedaan. Iya, tentunya ada perbedaan antara Gen X, Gen Y, Gen Z. Nah, perbedaan itu gak bisa kita paksain. Gen Z harus ngikutin nih. Dulu ibu belajar sekolah begini. Nah, gak bisa. Kita harus mengikuti perubahan, kita harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga terciptalah perbaikan-perbaikan dalam dunia pendidikan yang sebenarnya kalimat ganti menteri, ganti kurikulum itu hanya ada di benak orang-orang awam. Nah, kalau yang sudah terjun di dunia pendidikan langsung sebenarnya harus perlu memahami bahwa evaluasi, perubahan yang maksudnya yang berlebihan, mana yang perlu dihapus, dikurangi, yang kurang, mana yang perlu ditambahkan sebenarnya itu. Gitu. Cuman istilah itu memang sudah melekat di masyarakat awam dan kita tidak bisa menyalahi orang yang berpendapat seperti itu. Oke, terima kasih Bu untuk beberapa penjelasan dari Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.